kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama bawa hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu Tuhan ada nikmat senantiasa. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan mendengar setiap doa, bahkan setiap seruan, bahkan tangisan kami. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kami yang berseru, yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
Selamat pagi. Intimacy Worship pagi ini yakin dan percaya kita akan menjadi orang sukses luar biasa ya. Tema renungan pagi ini tentang hidup sukses orang percaya ya, hidup sukses orang percaya. Kita enggak akan bahas tentang orang yang enggak percaya, enggak, tapi hidup sukses orang percaya kepada Tuhan Yesus ya, jangan percaya kepada yang lain, enggak boleh ya. Caranya bagaimana ya? Ya punya karakter sukses ya, punya karakter sukses ya, ini penting sekali ya. Apa sih karakter sukses itu ya? Ya namanya harus hidup mempunyai sifat-sifat yang baik, budi pekerti yang baik ya, tidak pernah nyakiti orang lain ya, baik di pandangan manusia apalagi di pandangan Tuhan ya. Kita akan belajar tentang kehidupan Yusuf ya pagi ini, tentang kehidupan Yusuf yang memang luar biasa itu ya, sehingga dia menjadi orang yang sukses luar biasa. Apa salahnya sih orang Kristen, apa nggak boleh sukses? Boleh lah pasti. Cuma ukurannya itu kadang-kadang senantiasa kita ukurkan dengan materi. Ini yang nggak benar ya. Ini yang salah sama sekali ya. Hidup sukses itu kadang-kadang memang bukan materi, tapi hidup sukses, hidup yang penuh dengan damai sejahtera ya. Kita tidak pernah komplain dengan hal-hal yang kita dapat dalam kehidupan ini ya. Pendidikan anak-anak yang baik itu juga sukses yang luar biasa ya. Bukan hanya uang yang banyak. Bahkan kalau uang yang banyak kemudian hidup kita menjadi amburadul, malah itu bukan sukses ya, malah cilaka itu namanya ya. KBBI bilang gini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter ya, kita akan belajar karakter ya. Karakter sukses itu apa sih? Biar itu bisa mempunyai dampak bahwa kita mempunyai kehidupan yang sukses ya. Karakter itu adalah sifat kejiwaan, dikatakan seperti itu ya. Saya cuma cuplik saja, saya nyontoh ini, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain ya, atau watak gitu ya. Karakter ini kayak gitu ya, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, watak gitu dikatakan ya. Sulit dirubah ya, dan ini memang kalau bisa sampai jadi karakter ya, ini memang apa ya, satu hal yang bisa mendarah daging dalam kehidupan kita ya, mendarah daging ya. Saya punya ibu gembala itu sudah meninggal saat ini ya. Dia mempunyai satu sifat untuk pelayanan ini luar biasa ya. Dan dia mempunyai kebiasaan ya, namanya karakter itu kan memang kebiasaan ya. Pandangannya dia ya, cara berpikir dia kemudian jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan kalau terus-menerus dilakukan jadi karakter yang terbentuk ya. Beliau ini tiap pagi ya, jam 3 selalu ada di gereja kita, selalu ada doa di gereja di tempat saya di desa, ada doa pagi jam 4 ya. Tapi beliau jam 3 sudah bangun ya. Bangun dan kemudian dia buka pintu gereja, dia pintu belakang gereja dia buka. Nah, sampai satu saat di hari tuanya dia sakit yang agak panjang sakitnya ya. Tapi apa yang dilakukan dia? Dalam keadaan sakit itu loh ya, dia masih bisa bangun pagi jam 3 ya. Gak ada yang bangunkan katanya. Dia bangun sendiri, kemudian secara otomatis ya, kakinya itu bisa jalan sendiri ke gereja, buka pintu belakang, buka pintu depan ya. Dan ini sungguh terbentuk yang seperti itu ya. Sampai kemudian salah satu anaknya dan ada pekerja gereja yang cepetan lari-lari ya, untuk pegang tangannya dia jangan sampai jatuh. Dan memang satu ketika kejadian jatuh tenanan ya, jatuh betul ya. Karena memang dia memaksakan dirinya untuk berjalan buka gereja. Nah itu salah satu yang namanya ya sudah kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Nah demikian juga dengan Yusuf. Ya sekarang kita belajar tentang Yusuf. Bagaimana sih dia kok bisa jadi orang yang sukses itu? Apa rahasianya dia sehingga dia menjadi orang yang sukses sampai dia bisa menjadi raja nomor 2-nya Firaun ya. Kemudian dia bisa angkat bangsa Israel untuk hidup bersama dengan dia ya. Kemudian anak-anaknya yang namanya
Manasye dan Efraim itu menjadi salah dua suku dari suku Israel. Wah, luar biasa bukan? Ya. Menjadi anak-anak yang dimuliakan ya, di dalam lingkungan bangsa Israel yang dikenal oleh Tuhan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Gimana caranya menjadi hidup sukses ya, sehingga kita mempunyai juga yang namanya karakter sukses itu dalam kehidupan kita. Satu, ya, selalu berbuat baik meski dalam lembah masalah kehidupan yang tidak ada habisnya. Nah, gitu ya. Selalu berbuat baik meski dalam lembah masalah kehidupan yang tidak ada habisnya. Ya. Coba lihat Kejadian 39 ayat 2 sampai 3. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya. Jadi waktu kita tahu kan sejarahnya Yusuf, dia dibuang, dimasukkan sumur oleh kakak-kakaknya ya. Kemudian dia dijual sama pedagang manusia, kemudian dijual ke Mesir dan kemudian menjadi budaknya Potifar ya. Kehidupan yang susah enggak? Susah ya. Tapi karakter baiknya dia itu loh, tetap baik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena memang kebiasaan dari papanya yang mengajarkan tentang kebaikan, bagaimana papanya bisa bergaul dengan Allah Bapa di surga, itu mendarah daging dalam kehidupan Yakub, kemudian menurun pada kehidupan Yusuf. Dan apapun yang terjadi buat kehidupannya dia dalam penderitaan yang cukup panjang ya. Sampai dia difitnah sama, mau bilang ibu Potifar atau tante Potifar, terserah bapak ibu maunya apa ya. Di fitnah sama istrinya Potifar, dia tetap berbuat baik ya. Luar biasa ya. Waktu dia dijadikan budak sama Potifar, dan Potifarnya mungkin perintahnya dengan sangat keras di awal-awal, mungkin ya harus perintah A, perintah B, perintah C, nggak pernah istirahat ya. Dan kita tahu budak di zaman-zaman itu nggak boleh masuk rumah Bapak Ibu ya, nggak boleh masuk rumah, dia harus selalu ada di lapangan tempat pekerjaannya, sehingga bisa dibilang bahwa budak itu kehidupannya begitu dia jadi budak, kemudian dia dipekerjakan di tanah lapang, di lapangan, dia tidak akan umur panjang ya. Mungkin 3, 5 tahun, 10 tahun paling lama dia akan meninggal dunia. Tapi karena karakternya Yusuf ini begitu baik dan kemudian karakter itu begitu menonjol mungkin di antara beberapa budak yang dipunyai oleh Potifar, Potifar ngerti, Potifar tahu, oh, orang ini bisa dipakai, masukkan ke rumahnya. Dilihat oleh Potifar semakin baik Yusuf. Semua dikasihkan sama Yusuf, sudah semua tak kasih kamu aja. Ya. Ternyata kemudian difitnah oleh istrinya Potifar, masuk penjara. Begitu masuk penjara, harusnya itu kalau orang yang punya karakter sukses, dia akan merasa bahwa, aku ini sudah jadi orang baik, tapi ternyata hidup nggak semakin di atas, tapi semakin di bawah. Jadi dari budak jatuh masuk penjara, luar biasa. Ya. Tapi pun di penjara, Kejadian 39 ayat 23. Ya. Itu kan kayaknya hidup jatuh ketimpa tangga ya. Tangganya jatuh ngena si Yusuf ini. Kan gitu ceritanya. Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf ya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Waduh, luar biasa ya. Di dalam penjara pun Yusuf senantiasa berbuat baik ya. Mungkin dia disakiti sama teman-teman sepenjara sama dia ya. Mungkin dia masih muda, kemudian mungkin elok tampan, begitu dia digoda yang lain-lain. Oh, kita tahulah kehidupan penjara seperti apa ya. Tapi dia tetap menunjukkan kebaikannya sehingga kemudian itu disorot oleh kepala penjara ya. Orang ini baik. Dan Yusuf dengan sukarela ya. Tidak usah disuruh-suruh, dia tata kelola dari penjara itu ya. Mungkin pagi-pagi diabsen sama Yusuf ya, kemudian makannya juga dibagi biar tidak rebutan dan sebagainya
administrasinya semua ditata oleh Yusuf. Wah, luar biasa. Kalau ini nggak dipunyai oleh orang yang punya karakter sukses kayak Yusuf, ya sulit untuk jadi orang sukses. Ya, sulit untuk jadi orang sukses. Satu poin yang kita pegang pagi ini, punyailah karakter ini. Ya, senantiasa berbuat baik sama siapapun juga, dalam keadaan apapun juga. Apalagi dalam lembah kekelaman. Kalau menunjukkan kebaikan pada saat kita berbaik-baik dengan tetangga kita, no problem. Tapi pada saat dimusuhi kanan kiri, ya, orang benci kepada kita, ya, banyak problem dalam kehidupan ini, semuanya tidak selesai-selesai. Dan saat itu kita senantiasa boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku akan tetap berbuat baik untuk apa yang Engkau mau buat kehidupanku. Wah, luar biasa. Ya. Kalau kita punya poin ini, siap-siap untuk sukses kehidupan. Ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada satu lagi, ya. 2 poin pagi ini kita akan bahas. Ya. Dia juga selain punya hidup yang senantiasa ingin berbuat baik. Yang kedua adalah dia mempunyai rasa pengampunan yang tulus kepada orang-orang di sekeliling dia yang menyakiti dia. Ya. Bukan hanya Tuhan Yesus tok ternyata. Ya. Tapi orang-orang yang percaya juga bisa seperti itu. Ya. Contohnya siapa? Yusuf. Juga saya yakin Bapak Ibu pagi ini yang dengar firman Tuhan pagi ini dalam Intimate Worship. Ya, yakin dan percaya kita bisa melakukan hal ini. Ya. Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oh, dampaknya luar biasa ya. Dan jadi ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya. Kakak-kakaknya Yusuf ini sangat takut ya. Dulu Yusuf memang baik ya, penuh dengan pengampunan, karena memang saat itu ada papanya ya. Yakub masih hidup. Yakub diajak pindah ke Mesir. Yakub masih mendampingi anak-anaknya yang lain, kakak-kakaknya Yusuf ya. Sehingga kakak-kakaknya berpikir, oh ini karena papa yang baik ya. Karena ada papa yang senantiasa disegani, ditakuti oleh Yusuf. Sekarang papa Yakub meninggal dunia, yang meninggal dunia. Hati-hati. Salah-salah Yusuf berubah pikiran sehingga kita bisa disengsarakannya, bisa dipenjara karena memang kita pernah menyakiti Yusuf. Logis kan? Pemikiran orang yang memang tidak punya karakter sukses ya kayak gini-gini nih loh ya. Senantiasa punya pikiran jahat sama orang, senantiasa punya syakwa sangka jelek sama orang. Tinggalkan itu. Jangan belajar jadi kakak-kakaknya Yusuf, belajar jadi Yusuf. Kemudian sehingga ayat ini muncul. Ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut. Yusuf tahu, oh ini khawatir ini kakak-kakakku kalau papa meninggal, papa Yakub meninggal, aku balas dendam sama mereka. Enggak. Dikatakan, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dilakukan tenan enggak sama Yusuf? Dilakukan. Sungguh. Dilakukan semuanya dengan sangat tulus, dipelihara sangat luar biasa. Sampai Yusuf meninggal dunia, terus anak beranak di Mesir. Ya. Sayang memang kemudian ganti raja, kemudian ada raja yang jahat dan kemudian Israel jadi dijajah demikian rupa, disakiti oleh bangsa Mesir. Tapi kita tahu semasa kehidupan Yusuf apa yang dilakukan oleh Yusuf. Hanya kebaikan dan kebaikan. Yang kedua, pengampunan dan pengampunan. 2 hal ini kalau kita punya dalam kehidupan kita, jadikan cara pandang, jadikan wawasan, jadikan kebiasaan, jadikan karakter buat kehidupan kita. Ini karakter sukses. Kalau ini kita punya, kalau kemudian kita menjadi hidup sukses di dunia ini, sampai kita masuk dalam kerajaan surga, tidak heran. Itu adalah dampak, ya, akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Belajar sama-sama pagi ini. Ya. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar sama-sama saya. Ya. Pagi ini kita belajar 2 hal ini.
Punyailah karakter sukses untuk menjadi orang sukses karena kita percaya Tuhan Yesus. Bukan jadi orang sukses karena kita pintar kerja, karena pintar berusaha, karena banyak uangnya, karena memang sekolahnya tinggi. Bukan. Kita sukses karena satu poin, percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kita belajar. 1, senantiasa berbuat baik. 2, senantiasa ada pengampunan dalam kehidupan kita kepada siapapun juga yang menyakiti kehidupan kita. Ya. Tidak ada hati sangka jelek. Ya. Senantiasa punya prasangka baik. Ya. Senantiasa punya hati yang tulus buat orang lain. Ya. Kiranya renungan ini bisa menguatkan saya, juga menguatkan Bapak Ibu yang dengar renungan pagi ini. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini jadi berkat buat kita semuanya. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk Bali dan sekitarnya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang boleh membawa kami lebih paham tentang Engkau. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami mempunyai sukses dalam kehidupan kami. Kami mempunyai hidup yang lebih baik dalam kehidupan kami. Dan itu semata-mata bukan karena kepintaran kami, tapi semata-mata karena kami begitu menggantungkan kehidupan ini, mempercayai Engkau sepenuhnya dalam hidup ini Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun juga. Ajari kami untuk mempunyai hati yang penuh pengampunan kepada siapapun juga yang menyakiti kehidupan kami. Kami tidak punya sangka jelek kepada siapapun juga. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Buat pimpinan-pimpinan kami dari Pak Jokowi sampai yang paling bawah. Tuhan Yesus sertai, tambahkan hikmat-Mu Tuhan untuk membimbing kehidupan rakyat Indonesia ini semakin baik dari hari ke hari Tuhan. Semakin mapan dalam segala perkara. Tidak kekurangan satu apapun juga Tuhan. Damai sejahtera senantiasa ada di dalam bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat sedang jemaat-Mu di Bali Tuhan. Juga sekitar Bali. Juga sepenuh pulau Bali. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu, kekuatan yang dari surga. Tuhan, nama-Mu boleh semakin dimuliakan dan ditinggikan di pulau yang kami kasih ini Bapa. Engkau yang lawati hamba-hamba-Mu, Engkau yang lawati para gembala-gembala sidang yang ada di sana Tuhan. Untuk senantiasa boleh merawat sedang jemaat yang di sana. Juga memenangkan banyak jiwa Tuhan untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Sekiranya ada sedang jemaat-Mu, ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang dalam problem kehidupan rumah tangganya. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang ubahkan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang beri kelepasan Tuhan buat semuanya. Kiranya di dalam semuanya Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus boleh dimuliakan dan ditinggikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.